Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, hari ini ada yang tidak masuk. Saya absen dulu aja ya. Haidar Gifari Adam, Mahira Nova, Kamar mandi. oke, Muhammad Iqbal Yusro, Izin. Wahyu Cahya, Hadir. Ahmad Amanullah Rabbani. Hadir. Oke, berarti ada yang izin ya hari ini. Nah, kita masuk ke perkelas bagian 3. Nah, kemarin kan kita sudah melalui di bagian 1 dan 2 kan. Di bagian 1 itu terdapat pengertian perkakas, terus kemudian apa aja. Dan yang di bagian 2 kemarin kita sudah membahas palu, kita membahas tang, ada ragum juga. Terus sekarang kita membahas gergaji, pahat dingin atau pahat tangan, kemudian ada tap dan snake. Nah, kenapa sih kita harus membahas ini? Nah, sekarang saya tanya dulu ke teman-teman, ketika kita mau memotong suatu benda tapi kita menggunakan pikir, nah itu benar gak sih teman-teman atau ada yang salah? Nggak bisa. Nah, benernya gimana kalau dari pendapat teman-teman? Harus pakai Oke, gergaji. benar. Nah, benar, makanya dari itu kita harus tahu fungsinya seperti apa dan jenisnya itu ada apa aja. Nah, kita langsung masuk aja ke materi. Yang pertama kita bahas adalah gergaji tangan. Nah, prinsip gergaji tangan ini adalah dengan pemotongan ke depan, dan ketika ke arah depan itu memotong, dan ketika ke arah belakang itu memotong dengan sangat sedikit. Nah, makanya dari itu ketika kita melakukan pemotongan gergaji, ketika ke arah depan kita harus memberikan tekanan yang lebih, dan ketika kita menarik belakang itu dilakukan dengan sangat cepat. Nah, kenapa pemotongan ke depan? Karena mata potong dari gergaji itu juga ada di depan kayak gini teman-teman. Jadi mata potongnya itu mengarah ke depan. Nah, jadi pemotongan itu dilakukan banyak ke depan karena mata potongnya ada di depan. Oke, lanjut ke spesifikasi penggunaan gergaji. Nah, ini di tiap jumlah nana gigi dengan jumlahnya 14 itu digunakan di bahan yang lunak dengan tebal minimum bahannya 5,5 mm. Nah, itu maksudnya jumlah gigi tiap inci itu jadi setiap inci kan ada 2,5 cm. Nah, ketika 2,5 cm ini ada jarak antara tiap mata potong. Jadi ini 2,5 ini adalah jarak tiap mata potong. Nah, untuk 14-nya itu satu mata potong ini itu ada jumlahnya 14. Seperti itu ya teman-teman. Untuk bahan yang lunak dan sedang itu menggunakan jumlah 18. Kemudian untuk sedang dan keras itu 24. Dan kemudian untuk kerasnya sendiri ada 32 dengan tebal bahan minimum seperti itu. Oke, lanjut ke langkah-langkah penggergajian. Yang pertama adalah membuat alur. Ini buat garis atau penanda untuk tiap bagian yang akan dipotong sebagai awal penggergajian. Nah, itu bisa menggunakan penggoresan dari gergajinya sendiri. Jadi kita kayak menggores sedikit di bagian bahannya atau benda kerjanya. Kemudian yang kedua ada awal penggergajian. Nah, tahan sisi gergaji dengan ibu jari, maksudnya di gagang pemegang gergaji itu kita memegangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian buat kedudukan gergaji menyudut 30 derajat sampai 45 derajat. Lanjut di pemotongan benda kerja, ini gergaji dengan kecepatan konstan dan lambat laun sudutnya semakin mengecil. Oke, lanjut di pahat tangan atau pahat dingin. Nah, seperti yang sudah disampaikan kemarin, pahat dingin itu kenapa disebut pahat dingin? Karena pahat yang digunakan ketika
itu benda kerjanya atau bahannya saat kondisi dingin. Oke. Bahan tangan berdasarkan bentuknya itu ada 5. Bahan datar atau flagisel itu memotong ulat, baut, pangkeling, dan yang lain-lain. Itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Yang bahan datar. Kemudian ada bahan alur. Nah, ini digunakan untuk alur. Bentuknya pojok sendiri itu, dan itu berbeda dengan bahan kuku ya. Kemudian ada lagi bahan jam. Ini memotong atau membuat bahan yang tebal atau membuat celah. Umumnya diawali dengan pengobaran secara berderet. Bahan jam itu yang bentuknya seperti ini. Kemudian lanjut ke bahan diamond. Ini membersihkan sudut-sudut dalam, membuat alus V, dan memperalat permulaan pengobaran yang salah. Ini seperti yang di tengah ini. Kenapa diamond? Karena ini bentuknya seperti diamond ya teman-teman. Kemudian yang bahan kuku itu yang terakhir itu digunakan untuk membuat alus ceku dan juga untuk memperalat permulaan pengobaran yang salah. Lanjut di tab. Nah, tab ini terdiri dari 3 yang seperti saya jelaskan kemarin. Yang pertama ada intermediate tab, taper tab, dan bottoming tab. Nah, ini digunakan secara urut ya teman-teman, nggak boleh cuma satu saja. Biasanya dari teman-teman tuh cuma menggunakan satu saja terus sudah nggak di finishing ataupun menggunakan yang nomor 2. Oke, dengan langkah mengetat yang pertama menjepit benda kerja pada rampung. Kemudian pemasangan tab konis pada tangkai tab. Nah, ini tangkai tab itu sebagai pembantu menggerakkan tabnya. Lanjut, tempat mata tab tegak lurus pada lubang. Periksa dengan menggunakan siku-siku. Nah, itu penyiku. Kemudian tekan hingga masuk ke dalam lubang. Kemudian diputar tangkai tabnya. Nah, pemutarannya itu searah dan jarum jam, dan pemutarannya harus benar-benar tegak lurus ya, nggak boleh miring-miring. Kemudian pemutaran kira-kira sebesar 90 derajat. Nah, yang saya sampaikan tadi tegak lurus. Kemudian putar kembali ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum jam untuk memotong bram yang belum terpotong dan memberikan kesempatan bram-bram hasilnya keluar. Nah, itu nanti mendorong bramnya untuk keluar. Kemudian lakukan pengetapan hingga selesai dan ulangi langkah pengetapan dengan menggunakan tab antara atau yang kedua tadi. Kemudian menggunakan tab finishing yang nomor 3. Oke, yang lanjut ke snake. Ini ada 2 jenis, pejal dan bercelah. Ini untuk pejalnya sudah dijelaskan di kemarin. Kita lanjut ke yang bercelah atau split die. Ini digunakan untuk alur luar, uli luar, maaf. Kemudian itu ada pemegang snake-nya, ini alat bunyinya, dan dilengkapi dengan baut-baut pengikat. Nah, baut pengikatnya itu yang ini, dan itu agar snake-nya tidak berputar, karena kalau dia bulat tidak disertai dengan baut pengencang, dia akan ikut berputar. Nah, ada split die, ada solid die, NPT dan BSPT, kemudian hexagon die. Nah, kemudian untuk langkah menyenainya sendiri itu jepit pada rabung secara agak lurus, pasang snake pada pemegangnya, dan jangan lupa dikunci bautnya. Kemudian tempatkan snake pada benda kerja, kemudian tekan snake hingga benda kerja masuk ke snake. Lakukan penekanan diputar ke arah jarum jam. Nah, kemudian pemutaran kira-kira 60 derajat. Kembalikan pada posisi semula dan jangan lupa diberi minyak agar lancar dalam penyenaiannya. Ulangi kembali penguliran terlebih dahulu, menyetel kembali lebarnya dan pembukaan snake sampai ukuran snake kembali, dan periksa hasil snake menggunakan makhluk kulit. Nah, dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini? Gimana? Ada kayak apa? Buat yang tab nanti kan ada 3 jenis tab ya. Iya. Nah, itu cara membedakan tabnya yang dipakai pertama dan terakhir itu gimana ya? Oke,
Oke, cara pembedaannya tiap tab itu ada nomornya kan, itu satu tab memang udah satu set dan itu isi 3. Di situ udah ada nomornya sendiri-sendiri kayak gitu. Ada yang tidak lagi? Kalau tidak sesuai urutannya apa yang akan terjadi? Yang terjadi itu ketika hanya menggunakan nomor 1 tidak menggunakan nomor 3 itu nanti ibaratnya akan kasar, nggak halus karena dia tidak di finishing gitu. Ada yang bertanya lagi? Cukup. Oke, kalau cukup sekarang saya bertanya. Nah, ketika ada suatu benda kotak dan itu harus enggak, kotak sih itu jadi genjang dan akan dibuat menjadi kotak. Itu alat apa yang harus digunakan teman-teman untuk membuat dia kotak? Kikir. Digaji boleh. Kikir. Oke, coba dikombinasikan antara digaji dan kikir. Dijelaskan salah satu dari teman-teman. Ada yang bisa? Mungkin kalau ukurannya lebih besar digergaji dulu baru dikikir biar halus. Oke, benar sekali. Kita kasih aplaus buat Mas Wahyu. Oke, kita sudah mencapai waktunya ya teman-teman. Ini ada yang ditanyakan lagi atau tidak ya? Oke, cukup. Nanti ketika teman-teman terbesit pertanyaan apa ya ini tadi terus masih bingung, bisa disampaikan lewat grup kita. Langsung tag saya saja biar saya langsung bisa menjawab. Nah, ini ada penugasan buat teman-teman karena kita sudah mencapai pertemuan yang terakhir untuk materi perkakas ini. Dari teman-teman harus membuat mind map. Dengan mind map-nya itu dibuat 2 orang karena ini sistemnya kelompok ya teman-teman. Dan materi yang harus ada itu pertama pengertian perkakas itu apa, macam-macam perkakasnya apa aja, pengklasifikasian dan macam perkakas tangan, cara penggunaan tiap perkakas tangan. Maksudnya tiap perkakas tangan itu ada kikir, ada palu, terus yang lain-lain yang sudah saya sampaikan kemarin dan contoh pengaplikasiannya. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan tentang penugasan kelompok ini? Cukup. Oke, terima kasih. Karena kita tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Semoga materi hari ini menjadi manfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.